Bagi kalian yang bekerja di perkantoran, pasti nggak lupa sama benda yang satu ini. Selain menjaga badan tetap wangi, benda ini juga memberikan image dari pribadi kita yang bisa aja memikat hati orang lain, entah di hatinya kolega ataupun hatinya klien. Namun bagi gue sendiri, kadang wangi parfum terganggu sama bau alkohol. Masalahnya, untuk kondisi daerah tropis, zat alkohol ini akan bereaksi dengan keringat, sehingga saat jika alkohol yang memuai, akan muncul aroma-aroma yang bikin mabuk. Yang bikin spesial dari parfum ini adalah esensnya. Biasanya dibuat dari ekstrak tumbuhan, bahkan hewan. Semakin langka bahan yang dicari, semakin mahal harganya. Biasanya, parfum yang mahal seperti Versace, Gucci, ataupun Chanel, aromanya bisa tahan lama, menurut pengalaman gue sendiri. Tapi kebayang gak sih kalau essence yang berkualitas tinggi itu mungkin aja terbuat dari ekstrak kulit manusia. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang film yang masih berhubungan dengan parfum. Katanya film ini satu-satunya termahal di Jerman karena menelan biaya produksi sebesar 50 juta euro atau kalau dirupiahnya sekitar 850 miliar rupiah. Yang bikin mahal di film ini adalah karena aktor dan aktrisnya diterbangkan langsung dari Inggris. Sebut aja Ben Whishaw yang sebagai pemeran utama. Kemudian ada Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood, dan Dustin Hoffman, kecuali direkturnya yang berkebangsaan Jerman. Film ini diadaptasi dari novel terkenal karya Patrick Süskind dengan judul yang sama. Walaupun film ini diproduksi oleh Jerman, namun cerita di film ini mengambil latar abad ke-18 di Perancis, tentang kehidupan seorang anak jenius bernama John Baptiste Grenouille yang memiliki indera penciuman yang cukup tajam. Grenouille dilahirkan di pasar ikan dalam kondisi yang cukup prihatin karena ibunya membiarkan anaknya ditaruh di bawah kolong meja dagangannya yang penuh dengan bangkai ikan. Namun nasib berkata lain. Grenouille diselamatkan oleh warga setempat setelah mendengar suara tangisannya. Sedangkan ibunya yang mendapat hukuman gantung karena memiliki niat untuk membunuh anaknya. Grenouille akhirnya dibesarkan di panti asuhan Madame Gaillard. Saat menginjak usia 13 tahun, Madame Gaillard tak sanggup menampungnya. Akhirnya Grenouille dijual ke pengusaha kulit dengan harga 7 franc. Karena ketekunannya, akhirnya ia dibawa ke kota untuk mengirimkan barang hasil penyamakan kulitnya. Sampai di kota, Grenouille mencium berbagai aroma-aroma yang memikat. Bahkan ia bisa mencium aroma tubuh manusia. Dan disinilah perjalanan hidup Grenouille dimulai. Ia bertemu dengan pengusaha parfum bernama Giuseppe Baldini. Saat mengirimkan barang ke rumahnya, ia mulai takjub setelah melihat di rumah Baldini terdapat berbagai macam wewangian. Dengan kemampuan indera penciuman yang dimiliki, ia ingin menunjukkan bagaimana parfum Amor dan Vichy dibuat. Awalnya Baldini gak percaya, namun setelah melihat hasilnya, ia sadar bahwa Grenouille bisa membuktikannya. Bahkan Grenouille mampu membuat parfum jauh lebih baik dari Amor dan Vichy. Setelah itu Baldini memutuskan untuk membeli Grenouille dengan harga 50 franc dan mengangkatnya sebagai karyawannya. Dari sini Grenouille belajar banyak tentang cara pembuatan parfum yang baik dan benar. Baldini mengatakan bahwa setiap parfum terdiri dari 3 chord, yaitu bagian luar, inti, dan dasar. Masing-masing chord terdiri dari 4 essence. Namun ada satu essence yang sangat kuat yang mendominasi 12 essence lainnya. Artinya, ada essence ke-13 di luar 3 chord parfum. Dan essence itu ada di dalam bejana peninggalan Fir'aun yang wanginya mampu bertahan selama ribuan tahun. Oke, dari sini gue mencari informasi tentang parfum Fir'aun dan ternyata memang ada. Jadi maksud Baldini adalah essence yang dimiliki oleh Fir'aun Hatshepsut, salah satu Fir'aun wanita terkuat yang mampu memimpin Mesir kuno selama 2 dekade. Jasanya dikenal luas sejak membuka rute perdagangan di wilayah selatan, tepatnya di wilayah tanduk Afrika yang meliputi 4 negara, Somalia, Djibouti, Ethiopia, dan Eritrea. Di daerah ini jadi transaksi jual beli tumbuhan. Dan tumbuhan inilah dijadikan bahan dasar pembuatan parfum. Dan parfum ini hanya digunakan untuk kaum bangsawan serta persembahan kepada dewa.
Tentunya parfum milik Firaun Hatshepsut sangatlah berbeda dengan lainnya, karena ia menggunakan campuran tumbuhan yang sangat langka pada masa itu. Sampai saat ini, residu dari sisa parfum milik Firaun Hatshepsut masih diteliti untuk direkonstruksi dengan bahan-bahan yang memiliki aroma yang serupa. Lanjut, namun persepsi dari Grenoy berbeda dengan Baldini. Menurutnya, essence ke-13 hanya didapat dari tubuh manusia yang memiliki aroma khas yang dapat mengikat dirinya. Di sini Grenoy mengabarkan aroma dari tubuh wanita penjual buah plum yang masih perawan dan kesuciannya terjaga. Hal itu membuat Grenoy terus bertanya, apakah ada cara lain yang bisa mendapatkan kemurnian essence ke-13 selain dengan cara merebus. Baldini menyarankan untuk pergi ke kota Grasse, pusatnya parfum terbaik dunia. Ia mengatakan bahwa di sana Grenoy bisa mempelajari seni enfleurage, yaitu metode penyerapan minyak atsiri dengan lemak, agar aroma parfum bisa bertahan lebih lama. Baldini akan beri surat jalan ke kota Grasse, asalkan Grenoy mampu memberi 100 formula parfum untuknya. Akhirnya Grenoy menyanggupinya, bahkan ia mampu memberi 1000 formula parfum sekaligus. Dalam perjalanan menuju kota Grasse, Grenoy bertemu dengan sosok gadis bernama Laura Regis yang memiliki aroma keperawanan yang sama dengan penjual buah plum. Dan gadis itu merupakan anak dari Anthony Regis, salah satu orang terkaya di kota Grasse. Grenoy menginginkan tubuh gadis itu sebagai essence ke-13. Sampai di kota Grasse, Grenoy mendapat pekerjaan di tempat pembuatan essence. Di sini ia belajar seni enfleurage yang diceritakan oleh Baldini. Ia percaya dengan metode ini, aroma dari tubuh wanita dapat bertahan lebih lama. Akhirnya Grenoy menawarkan seorang lonte untuk dijadikan kelinci perjubahannya. Grenoy bermaksud hanya mengambil ekstrak aroma dari tubuhnya. Namun si lonte itu curiga dengan apa yang dilakukannya, sampai ia rela mengembalikan uang pemberian Grenoy. Karena Grenoy kesal, akhirnya ia memukul kepala si lonte itu dengan tongkat beduknya. Sekujur tubuhnya Grenoy olesin dengan lemak yang ia bawa dari tempat kerjanya, hingga ia juga mengambil sari dari rambut si lonte itu. Setelah proses penyulingan, akhirnya Grenoy berhasil mendapatkan esensnya. Tinggal sisa 12 botol yang harus dipenuhi. Oke, sesuai pertanyaan di awal, apakah bisa kita mengambil ekstrak dari tubuh manusia atau tubuh kita sendiri untuk dijadikan parfum? Jawabannya mungkin aja, karena tubuh manusia sejatinya memiliki zat yang menghasilkan aroma yang bisa mengikat lawan jenis ataupun hewan peliharaannya. Zat ini dinamakan feromon. Zat feromon pertama kali ditemukan oleh John Henry Fabre, pakar ilmu serangga berkebangsaan Prancis. Awalnya Fabre sedang memindahkan ngengat betina Great Peacock ke dalam kandang kawat. Namun keesokan harinya muncul ngengat jantan menghampiri kandang kawatnya. Setelah diteliti bertahun-tahun, ternyata ia menemukan zat feromon yang bisa menarik lawan jenis. Munculnya zat feromon pada manusia masih menjadi perdebatan, karena strukturnya yang sangat kompleks dari hewan. Namun ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap wanita yang memasuki masa ovulasi atau masa kesuburan, tubuhnya akan mengeluarkan aroma khusus yang bisa meningkatkan kadar testosteron pria. Begitupun pria yang memiliki zat seperti feromon yang bernama androstenon. Zat ini mampu memperbaiki mood lawan jenisnya hingga kepikiran untuk mencoba lagi dan lagi. Apaan sih? Lanjut. Setelah Grenoy mendapatkan 12 essence dari wanita yang ia bunuh, Grenoy menargetkan Laura Regis sebagai essence ke-13. Namun karena berita pembunuhan berantai yang sudah tersebar di kota Grasse, Anthony Regis memutuskan untuk membawa putrinya ke suatu tempat yang jauh dan aman. Ternyata keberadaannya sudah tercium oleh Grenoy. Saat kondisi sudah mulai aman, Grenoy mulai melancarkan aksinya. Laura akhirnya dibunuh dan Grenoy berhasil mendapatkan ekstrak dari tubuhnya. Ketika Grenoy menyelesaikan formulanya, ia dikepung oleh pasukan militer hingga dibawa ke tempat eksekusi mati yang ditonton oleh seluruh warga kota Grasse. Saat Grenoy akan dieksekusi, ia mulai menyebarkan aroma parfum buatannya. Sontak, seluruh warga tiba-tiba tunduk dan menyembah Grenoy layaknya sosok malaikat. Mereka tak sadarkan diri melakukan hubungan seksual, dan Anthony ketika ingin bunuhnya,
ia mulai takluk di hadapan Greenaway. Greenaway akhirnya berhasil keluar dari kota Grass dengan leluasa. Namun ia menyadari bukan kekuasaan yang didambakan, melainkan kebahagiaan. Greenaway kembali ke tempat kelahirannya yang dipenuhi oleh kaum Madani. Disitulah ia mulai mengakhiri hidupnya dengan penuh rasa cinta. Pesan moral di film ini adalah janganlah merasa dirinya paling hebat jika tidak ada yang menghargai dirinya. Karena kunci kesuksesan adalah bisa membahagiakan orang di sekitarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wakajib, serta nyalakan loncengnya untuk mendapat update terbaru dari Wakajib. Sampai jumpa.